Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Kita lanjutkan talim kita. Malam Lailatul Qadar dikenal sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Padahal umur kita nggak sampai 1000 bulan rata-rata ya. Malam itu sangat dinanti oleh umat Islam, khususnya Muslim, sangat dinanti. Itu Lailatul Qadar. Karena diyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan pada malam itu mustahil nggak dikabulkan. Kalau ketemu ya. Dan segala amal ibadah yang dilakukan akan mendapatkan pahala luar biasa. Sebenarnya Lailatul Qadar itu amalan yang diminta nggak dunia, paham ya? Paham? Pahalanya luar biasa deh ini kalau ketemu. Namun ada satu malam lain yang juga memiliki keutamaan besar selain Lailatul Qadar. Di bawah itu kalau ada makomat, malam nisfu Sya'ban. Bentar lagi nih. Jumat nih nanti, Jumat malam langsung andung lakukan amalan. Yang nggak ada datang mau datang bodoh teing, terserah Allah menjalankan. Ya, insya Allah andung baca secara spiritual niat antum. Baca dulu, ya, sampai. Ya. Jadi ada satu malam di lain Lailatul Qadar. Makomatnya memang di bawah Lailatul Qadar, yaitu nisfu Sya'ban. Malam itu dianggap sebagai waktu yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah. Rahmat meminta, poinnya ada ampunan di sana. Kalau banyak dosa, jadi boleh lebih minta. Dunia kan boleh lebih. Nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam istimewa yang terdapat di bulan Sya'ban. Kita pahami dulu ya. Yaitu bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriyah. Nisfu Sya'ban ini menjadi salah satu momen istimewa yang dinantikan umat muslim. Bukan Lailatul Qadar saja. Ulama dulu begitu. Karenanya dalam tradisi masyarakat muslim yang dulu ya, nisfu Sya'ban ini menjadi momen untuk bisa memperbanyak ibadah, ditingkatkan. Beberapa contoh amalan yang dapat dikerjakan saat nisfu Sya'ban, khususnya sebulan, adalah zikir, doa, puasa, amal ibadah lainnya, termasuk thalibul ilmi. Kalau orang dulu, pesantren dulu disebut ada pasarannya lah, ya. Karenanya pengertian nisfu Sya'ban kita ilmui. Nisfu Sya'ban adalah kata majemuk, kata dua, diambil dari kata bahasa Arab nisfu dan Sya'ban. Dua kata dijadikan satu. Nisfu berasal dari kata
nashafa yansifu nashifan. Artinya tengah-tengah. Apa? Tengah-tengah. Makanya nisfu Syaban itu sebulan di tengah-tengah. Tanggal 15, tapi ketepatan hitungan jatuhnya tanggal 13. Nanti Kamis malamnya, itu udah masuk tuh malam nisfu Syaban, ada amalan. Nah, jadi sementara Syaban, nisfu itu tengah-tengah artinya. Syaban maknanya bulan. Nama bulan, Syaban. Tengah-tengah Syaban. Tengah-tengah bulan. Itu artinya nisfu Syaban. Bermakna pertengahan atau tengah-tengah bulan Syaban tahun Hijriah. Dengan demikian nisfu Syaban artinya hari pertengahan atau hari ke-15 bulan Syaban. Sementara itu kalau kita kutip dari laman Depak Republik Indonesia, Depak nih, orang sering ngutip di Depak kan. Itu dijelaskan nisfu Syaban adalah malam dibukanya langsung ke amalan, langsung ke kebahagiaan. 300 pintu rahmat. Wih, keren. Itu Depak loh, negara menentukan. Nggak percaya buka aja tuh laman Depak. Malam itu nanti ya, Jumat malam itu dibuka 300 pintu rahmat. Jadi kalau antum meminta boleh 300 biji. Pengen kaya, pengen jadi presiden, pengen punya mobil, pengen punya istri lagi, minta aja banyak-banyak. Gitu kira-kira. Jangan kaku banget ya. Ya. Disitulah ada 300 pintu permintaan, pintu rahmat. Dan ada satu pintu ampunan. Selebihnya di awal Ramadan ampunan nanti 10. Pertengahannya apa? Terakhirnya apa? Itu makbul. Jadi konsepnya malam nisfu Syaban itu persiapan untuk mengamalkan di bulan Ramadan. Ada kaitannya di bulan Ramadan. Dan ada fadilah keutamaannya di Syaban sekarang ini. Ya. Ada pintu ampunan, ada 300 pintu rahmat. Nggak percaya lihat ke Kemenak RI. Itu semua untuk kita sebagai manusia. Iya kan? Kenapa? Karena di sana ada sifat Tuhan. Manusia itu ada sifat Tuhan. Spiritualnya gitu. Di manusia itu tertanam sifat Tuhan. Hanya di manusia. Di kibas nggak ada. Ya kibas dipotong. Ya. Kemarin kajiannya. Jadi pengertian ini diperkuat oleh hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibril lailatan nisfu Sya'bana faqala ya Muhammadu fi hadhil lailatil taftahu abwabus samai wa abwabul rahmati fakun fasholli warfa rasyaka wa yadaika ila samai summa sya'alan nabiyyu ma'mana hadihil lati faqala Jibrilu laqad putihal lailata salata mi ayatin babmin ababul ramati wal maghfirati yufirullah dunuba kuliman la yusriku bihi syai'an illa syarata wal khahanata wa ahlul tashahuni wal mutahabibina wa syakara wala akina li walidihim wa qata airahim fala yafirullah lahum. Ya kan? Itu hadisnya. Artinya dong, ya Jibril telah datang kepadaku pada malam nisfu Syaban. Jibril datang tuh dan berkata, wahai Muhammad,
pada malam ini dibuka pintu-pintu langit dan dibuka pintu-pintu rahmat yang banyak. Oleh karena itu, bangunlah dan dirikan sholat, serta angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit, berdoa. Kemudian Nabi bertanya, apakah arti malam ini? Jibril menjawab, malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat dan pintu ampunan. Jadi betul itu, Kemenak itu, hadisnya sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa sekalian yang tidak menyentuh-tukannya dengan sesuatu, kecuali kalau antum syirik, nggak diampuni dosanya itu. Jadi ada pengampunan, kecuali pula seorang ahlul sihir, nggak diampunin. Tukang ramal nggak diampunin. Orang yang suka bermusuhan, hobinya cakap panjang saya, sulit diampunin. Hati-hati Syaban. Orang yang suka mengadu domba, tukang minum kamar. Jadi pemabuk, tukang minum Johnny Walker, ya siapa aja jemaah andung kayak nggak boleh ngamalin tuh. Sial nanti. Mada aja oleh. Orang yang suka mengadu domba, pemabuk, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, dan orang yang memutuskan silaturahim, mereka tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan Sya'ban ini ada pengecualian. Itu jangan kamu lakukan kalau masih belum bisa meninggalkan, paham? Beda aja lah kita kadar. Kalau puasa, walaupun sedegil-degil orang ada ampunan. Jadi makomatnya tinggi mana? Lailatul Qadar atau malam ini bisa kan? Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar susah karena dirahasiakan, harus dicari. Dan itu ada sandaran hadisnya. Sebaiknya saran andung, Ramadan itu puasa tertingginya adalah mencari Lailatul Qadar. Nah ini jarang dibahas. Jadi puasa Ramadan seperti ritual musiman. Padahal di sana disuruh mencari, ada sunnahnya, ada sandaran hadisnya, nanti anu baca. Gimana cara mencarinya? Diawali dari syarat memahami konsep Sya'ban, amalan Sya'ban. Masuk Ramadan sudah anggap bahwa sudah ada Lailatul Qadar. Jangan ditunggu waktunya, nggak ikhlas antum. Amalan tertinggi itu di terakhir. Peringatan malam nisfu Sya'ban dimulai oleh segolongan ulama tabi'in. Itu diawali di daerah Syam. Ada peringatannya. Ada pestanya kayak 17-an. Itu diawali daerah Syam. Artinya peringatan malam nisfu Sya'ban tidak ada pada zaman Rasulullah. Karena sifatnya Sya'ban itu lebih cenderung kepada individu. Paham ya? Nah, itu dilakukan peringatan beramai-ramai itu oleh tabi'in di daerah Syam. Waktu zaman Rasulullah tidak ada peringatannya. Dan sahabat yang 4 itu belum ada. Baru ada pada zaman tabi'in. Sejarahnya gitu nisfu Sya'ban nih. Peringatan malam nisfu Sya'ban yang kini banyak diamalkan dasarnya mengikuti perbuatan segolongan ulama tabi'in dari negeri Syam atau kini yang dikenal dengan negara Suriah. Itu Syam tuh. Negara sering perang. Ya. Atau kini dikenal dengan negara Suriah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Kastalani yang wafat 923 Hijriah. Ada kitabnya. Referensinya kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kitabnya sebagai berikut. Jadi gini, memperingati boleh. Tapi hati-hati. Hati-hati. Karena di Islam tidak ngajarin ulang tahun. Apa ya? Nah, peringatan boleh. Syiar Islam yang dibolehkan. Pada hari-hari tertentu. Dan pahami spiritualnya.
Anu kutip sedikit kitab Mawahib al-Laduniyah, peringatan nisfu Syaban dari negeri Syam, Suriah. Tunggu baca ya. Waqad kana tabi'una min ahlil Syami. Halidi bin Ma'dana wa Maqulin. Yastahiduna lailatan nisfu min Syabana fala ibadati. Wa anhum ahadana nasu ta'zimaha wa yuqalu innahu balaghahum fi dalika atharun israiliyata fala mastahara dalika anhum muqtalafan nasu faminhum man qabilahu minhum wa qad ankara dalika aktaru ulama min ahlil hizabi. Minhu ata'u wabnu abamu malikata wa nakala Abdurrahmani bin Zaid bin Asma an fukala ahli al-Madinati wa huwa qawlu ashabi malikin wa ghairihim wa qalu dalika kulluhu badatun. Itu dia. Artinya tabi'in tanah Syam seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul, mereka sungguh-sungguh dalam beribadah pada malam nisfu Syaban memperingatinya. Nah, dari mereka inilah orang-orang kemudian ikut mengagungkan malam nisfu Syaban. Sejarahnya gitu. Dikatakan bahwa telah sampai kepada mereka atsar Israiliyati. Tafsir Israiliyat. Banyak yang ini ya, yang mendoibkan. Ya. Tapi itu tidak ini khilafiyah di Ando. Kita pahami sejarahnya supaya kita tidak setidaknya ada ilmunya. Itu yang paling penting. Kabar atau cerita yang bersumber dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam itu atsar Israiliyat. Ya. Tentang hal tersebut, kemudian ketika perayaan malam nisfu Syaban viral, orang-orang berbeda pandangan menanggapinya. Sebagian menerima, sebagian lain mengingkarinya. Maka sering ada perdebatan di amalan-amalan nisfu Syaban. Ya. Mereka yang mengingkari adalah mayoritas ulama Hijaz. Ulama dari negeri Hijaz. Termasuk dari mereka Atta dan Ibnu Abi Malikah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari kalangan fuqaha Madinah. Jadi menukil pendapat bahwa perayaan malam nisfu Syaban seluruhnya adalah bid'ah. Ini juga merupakan pendapat ashab Maliki dan ulama lainnya. Tapi bid'ah yang bukan dolalah. Aduh, berat juga nih. Paham ya? Membantu yang lain gimana? Perkara bid'ahnya harus dijelasin juga. Ya, jadi hadis pun yang doib harus juga disampaikan. Karena ada yang baik. Kalau ada referensinya kepada sahih hadis sahih kan? Ya. Jadi keistimewaan nisfu Syaban, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Betul. Karena ada hadis sahih. Nah, lu ambil itu. Saat nisfu Syaban, waktu tersebut dianggap ada banyak keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan nisfu Syaban dijelaskan dalam sejumlah hadis Rasulullah sahih dengan tingkatan tentunya berbeda-beda. Ya. Berikut beberapa hadis tentang keutamaan nisfu Syaban, di antaranya ialah 1. Supaya kita lebih yakin ya ada amalan. Malam diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis. Rasulullah bersabda, hadis ini sahih ya. Nah, menyebutkan bahwa malam nisfu Syaban adalah malam ketika amal perbuatan diangkat kepada Allah langsung ke alam semesta. Rasulullah bersabda, hadatna Amru ibnu Aliin an Abdurrahman qala hadatna Tabita ibnu Qasin Abdul Ghasni qala hadatna Abu Sa'id dan Al-Mikbariyu qala
Hadatni Usama ibnu Zaidan qala qultu ya Rasulullah lam aruka tusumu fi syahrin kutu kama tusumu min sahbani, iya kan? Qala fidalika sarul aladi yaqfulu anhun nasu inna syarun baina syahrin rajabin wa ramadana wa huwa syarun fi amalun muktalifatun amalun marfu'atun ila rabbil alamina, ya kan? Wa yus'auduni an yarfa amali wa ana shaimun. Nah, jabarkan hadisnya karena ada ustad, gitu kan? Anu nggak jelaskan, nanti tanya sama beliau. Atau ada satu lagi nih. Artinya deh, iyalah. Telah mengabarkan kepada kami Amir bin Ali dari Abdurrahman. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syabit bin Qais Abu Gustan. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id al-Maqburi. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Usama bin Zaid. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itulah bulan manusia lalai darinya. Jadi di Sya'ban ini banyak yang lalai. Rasulullah sudah memprediksinya itu. Itulah bulan manusia yang lalai darinya. Ia bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab banyak yang tinggi, banyak tobatnya. Apa Syaban belanja? Padahal ada amalan. Padahal tinggi itu amalannya. Kalau di bawah ibarat makomat itu di bawah Lailatul Qadar. Nah itu dia. Jadi di situ amalan yang paling kerennya di Syaban itu, takdir itu dicatat Allah per tahun. Pas malam Syaban takdir dicatat oleh malaikat, antum memohon. Kalau tepat waktunya takdir itu seperti doa tadi. Maka amalin, sudah 1 bulan anu ngamalin doa itu. Tolong mumpung ada Sya'ban, masih ada separuh hari, amalin doa tadi, baca risalah, cemek sajalah. Ini penting. Ya. Jadi beliau bersabda, itulah bulan manusia yang lalai darinya, karena di bulannya berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal sebenarnya. Perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam di Sya'ban. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Tapi Sya'ban Rasulullah tidak penuh puasanya 30 hari. Jadi antum sehari aja deh. Ya. Enggak puasa Daud. Puasa hari, puasa enggak separuh hari. Nah, banyak ulama dulu ulama awal itu melakukan seperti puasa Daud. Sya'ban itu. Hadis riwayat Imam Nasai yang anu sampaikan tadi bernomor 2356. Itu yang pertama. Arti kata yang pertama tadi, malam diangkatnya amalan antum khususnya di bulan Sya'ban. Jadi permohonan antum diangkat tuh, sifatnya makbul. Itu sebabnya yang bisa mengangkat itu sholawat. Karena sholawat adalah memperjalankan doa kita. Siapa yang tidak sholawat, doanya kembali lagi ke antum. Sampai? Makanya Sya'ban itu bulan Nabi. Nabi yang memperjalankan doa doa permohonan rahmat antum. Sampai? Itu ilmunya. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya. Itu fadilahnya, keutamaan Ramadan, keutamaan Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban disebutkan bahwa Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali orang-orang yang bermusuhan dan orang-orang membunuh. Hadisnya, hadatna Hasanu, hadatna Ibnu Lihayata, hadatna Huzai Ibnu Abdillah an Abi Abdurrahman al-Hablihi
an Abdullah ibnu Amru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala najarallahu azza wa jalla ila khalqihi lailatul nisfi sya'bana wa khafara li zamai khalqihi illa aitaini al-mukhidu wal qatili. Tuh, diampuni. Telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Laihah, telah menceritakan kepada kami Hujai bin Abdullah dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah melihat kita pada malam nisfu. Siapa yang sedang ngamalin? Lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali 2 orang saja. Orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh seseorang. Jadi tolong pas malam nisfu Sya'ban Mbak Piki sebelum berdoa ada musuh enggak? Jo bini diam-diam saya enggak laku. Sampai hati-hati. 3. Allah mengabulkan semua doa-doa. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Jangan dipikirkan karena itu sifatnya keghaiban, berarti dekat. Dan mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya. Karenanya hadatna Hasana ibnu Ali Inkulati hadatna Abdun Akbarana Razaku an Ibnu Abi Sabrata an Ibrahima ibnu Muhammadan an Muawiyah ibnu Abdullah ibnu Jafara an abihi an Ai ibnu Abi Talib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida jalailatun nisfu Sya'bana faqumul laila wasumun nahara fa innahu ida gara baitis syamsu nazalati kalailata ila sama'i dunya faqala halin mustaqfirlil la akfirahun lahu man asta'ana birizki al arzikinahi wa man kan bihi maradun li asriyanahu sawaun kan hatayatla al-fajru. Menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Khalah, menceritakan kepada kami Abdul Rajab, memberitahukan kepada kami Ibnu Abi Sabrah dari Ibrahim bin Muhammad, dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, dari ayahnya dari Ali bin Abu Thalib. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bilang bila datang malam nisfu Sya'ban maka lakukanlah qiyamul lail. Amalannya qiyamul lail. Dan besoknya puasa pada siang harinya. Karena ketika matahari terbenam Allah turun pada malam itu ke langit dunia dan berkata, adakah yang memohon ampun kepadaku? Niscaya aku ampuninya. Adakah yang memohon rizki? Niscaya aku mengabulkannya. Adakah yang tertimpa penyakit? Niscaya akan aku sembuhkannya. Adakah hingga terbit fajar? Sampai 2 kali. Ada nggak yang melakukan itu? Adakah yang melakukan itu? Hadis riwayat Ibnu Majah bernomor 1388. Jadi kalau tidak mau melakukannya, siapa yang bodoh? Ayo, itu sebabnya pas datang Jumat sebaiknya puasa. Karena ada amalan hadisnya sahih. Duduk. Bukan kata Anung. Bukan kata buku. Kata Allah. Ayo. Serius sih ke Ramadan aja. Ini Sya'ban banyak yang lalai kan? Padahal menentukan itu. Apalagi masuk Ramadan kalau ini udah dipersiapkan. Keempat, malam yang paling mustajab untuk berdoa yaitu nisfu Sya'ban.
merupakan satu dari 5 malam yang sangat mustajab. Ada 5 malam mustajab. Di antaranya malam Sya'ban. 1. Untuk berdoa rahmat permohonan. Nabi bersabda, "Kamsul layalin la taridu fiha dawatun. Awalu lailatin min syahri Rajabin wa lailatu nifsu Sya'bana wa lailatul jumu'ah wa lailatul idul fitri wa lailatul idul adha." Kamsa. 5 malam tuh. Kamsa. Awalu lailatin min syahri Rajabin wa lailatu nisfu Sya'bana wa lailatul jumu'ah wa lailatul idul fitri wa lailatul idul adha. Kamsa. Alailata alati futiha fiha salatiha 300 ababin min ababul rahmati wal maghfirati. Betul kan? 5 malam yang tidak akan ditolak doa antum di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. 5 malam dibukanya 300 pintu rahmat dan ampunan dari Allah. Itu pasti. Kalau nggak yakin, antum nggak usah Islam. Jadi semuanya ada solusinya permohonan kita. Iya kan? Tapi doa itu tidak boleh dikte, harus ada ilmunya, harus ada waktunya, harus ada diilmui kapan yang tepat. Iya kan? Insya Allah dengan thalibul ilmi antum langsung bisa komunikasi dengan Allah. Mesti gimana deh dalam kehidupan di atas dunia ini. Jadi kalau ada yang ngadu ke antum jadi Tuhan bingung nih. Berarti nggak ngaji Quran kan? Nggak jadi hadis kan gitu. Tolong deh pelajari. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau mempelajarinya nggak akan susah. Ikuti tata aturan secara Islam. Zaman udah edan, pusing. Jadi seperti dijelaskan, salah satu hadis menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban tadi sudah dijabarkan sebagai malam dibukakan pintu rahmat, ampunan dari Allah. Dari Abu Hurairah nungkuatkan lagi Rasulullah bersabda, "Atani Jibrilu lailatan nisfu Sya'bana faqala ya Muhammadu fi hadhil lailati fatahu ababu samai wa ababul rahmati fakun fasoli farfarasaka wa yadaika ila samai summa sa'ala nabiyyu ma'mana hadhil lailati faqala Jibrilu qad futiha fi hadhil lailati ta'lanuni mayati kabin awabul rahmati wal maghfirati yafirullah dunubi kulli man la yasarifin sayyi'an ila syabrata Arafina wa ahlul tadunuri wa ahlul kamri wal akina wal mukta'ina fala yaghfirullahu lahum. Jibril telah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban lalu berkata, "Wahai Muhammad, pada malam ini dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu bangunlah, dirikan sholat, angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit, berdoa." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah arti malam ini?" Jibril menjawab, "Malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat," seperti yang diterangkan tadi. Jadi dulu Nabi doanya begini. Sekarang tidak. Kenapa? Karena di nisfu Sya'ban dari Rajab terakhir dan di nisfu Sya'ban itu dirubah kiblat kita dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Maka doanya begini, ngadap ke Ka'bah. Kalau Nabi waktu hijrah setelah dari Madinah kerepotan dia doanya. Mau ngadap kemana nih? Bisa nunggingin Ka'bah karena di sana Bapak Tauhid. Duduk nggak? Itu sejarah. Jadi salah satu kemuliaan digesernya Ka'bah, arah kiblat kita ke Ka'bah di nisfu Sya'ban. Kalau antum tidak mengamalkannya, waduh kebangetan bener.
petunjuk gak ada. Nah, itu gunanya kita memahami konsep-konsep Nisfu Syaban, taklim, gimana kita mesti mengamalkan di Nisfu Syaban. Betul kan? Nah, insya Allah kalau antum bisa mengamalkannya, antum tidak menjanjikan bermakbul. Lihat aja keajaibannya. Pasti banyak yang ingin, banyak yang bermohon, banyak yang susah. Kita tutup dulu. Sallallahu